Shalom. Shalom, apa kabarnya hari ini? Boleh lambaikan tangan yang diberkati Tuhan. Ya, luar biasa. Saya melihat wajah-wajah yang sungguh bergairah untuk berjumpa dengan Tuhan sore hari ini. Amin. Amin. Yuk mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan waktu yang terbaik kita buat Tuhan kita sore hari ini. Mari kita mau teduhkan hati kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh ada sore hari ini Tuhan. Semua berkat kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan. Untuk kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau arahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, Kau siap memberkati setiap kami. Bahkan sore hari ini Tuhan, Kau siap melawat setiap umat-Mu yang hadir dengan kerinduan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bawa segenap ucapan syukur kami ke hadapan-Mu. Segala pujian kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan. Kami mau berikan hanya buat Yesus, Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Bersyukur buat apapun keadaan-Mu sore hari ini. Kita mau terus percaya bahwa Tuhan Allah yang beracara atas hidup kita. Terima kasih Yesus. Oh, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur buat cinta-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Yesus. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu di dalamku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus. Selamanya Kau baik. Oh, bahwasanya kasih setia-Mu selalu baru setiap hari. Kami
kami Tuhan, buat Engkau Bapa. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Mari nyatakan Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Ungkapan cinta kami Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak Terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Sebab Kau layak, naikkan dengan segenap hati. terima pujian. Hanya Tuhan yang layak untuk sebab disembah. Kau layak. Hanya Tuhan yang layak untuk terima segala pujian dan hormat. Sebab Kau layak Ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. lebih sungguh lagi, mari nyatakan di hadapan Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak Tuhan,
Kami siap memuji Tuhan. Kami yang siap memuji Tuhan berkata, Amin. Shalom. 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 Lambaikan tanganmu dan berikan salam samping kiri kananmu. Katakan, Tuhan Yesusku baik luar biasa. God is good on all the time. And all the time God is good. Mari kita menyanyikan pujian kita di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan adalah gunung batu keselamatan. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Oh, kau keselamatanku Dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Amin. Kuasamu di dalam, Katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan. Katakan, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta. alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Lebih lagi, naikkan pujianmu dengan sukacita di hadapan Tuhan. Dia adalah gunung batu kita, amin. Amin. Kau gunung batuku Dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. amin. Kau menjamin hidupku. Wow. Kau keselamatanku. Dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, yuk. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta alam memuja Engkau Tuhan. yang benar. Mari bertepuk tangan, tunjukkan sukacitamu sambil lihat kiri kananmu. Tunjukkan sukacitamu di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama dengan imanmu katakan, walau badai menerpa Di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang lamanya, katakan, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta alam memuja Engkau Tuhan. Katakan, semesta alam. semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi, Semesta alam memuja Engkau Tuhan. yang benar. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lebih lagi, yo. Engkau yang Termulia di bumi di surga, termasuk berkata selamanya, amin. Engkau yang berkata di dalam segala, katakan, ada kuasa dalam nama, amin. Nampaknya Tuhanku menara yang
katakan sama-sama, yo. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sama-sama ya, kita katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Yo, segala kuasa tunduk pada nama itu. Nama siapa? Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan nama di atas segala nama. Nama di atas Segala nama. nama yang membebaskanku. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, Engkau yang Termulia di bumi di surga, termasyhur Amin. selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Lebih tinggi lagi katakan, Engkau yang berkuasa. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Katakan ada kuasa, ada kuasa dalam nama. Sekali lagi dengan semangat, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Allah yang menjadi sumber kehidupan kami, Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Kami rindu Tuhan untuk selalu terhubung dengan Kau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kasih-Mu itu yang melayakan setiap kami. Kami boleh menghampiri Engkau Tuhan. Dan Kau yang mengangkat setiap kami itu menjadi anak-anak-Mu Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Selamanya Engkau baik Tuhan. Selamanya Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu melayakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah
lepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Mari jemaat saja katakan dengan segenap hati. Ku terhubung denganmu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk terus melekat kepadamu, Sang Sumber hidup kami Tuhan. Yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Kalau sore hari ini Tuhan, Kau rindu untuk memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu. Ya, sore hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Ken Eden dari Australia. Ya, kita sambut Pastor Ken. Please welcome. Thank you. Thank you. Well, good evening. It's so good to be here with you tonight. Sangat indah sekali bisa bersama saudara-saudara malam hari ini, sore hari ini. And I want to thank Pastor Wandi and his family, and also Pastor Suhadi and their family, and Pastor Jan and your family. Thank you. You're welcome. Dan saya berterima kasih kepada Pastor Suwandi yang telah mengundang saya ke sini. So it's a great joy to be here tonight. Semoga ada sukacita pada sore hari ini. Amin. And thank you for your welcome and your hospitality. Dan terima kasih untuk sambutan saudara-saudara semua. So this is my third time to Indonesia. Ini adalah waktu yang ketiga saya ada di Indonesia. And Jason, my son-in-law, is with me. It's his first time to Indonesia. Dan Jason, time. please stand up to introduce. Ini adalah menantunya pertama kali datang di Indonesia. Welcome to Pastor Jason.
And so we bring you greetings from Melbourne, Australia. Dan saya akan datang dari sini, dari Melbourne, Australia. And so my wife hasn't been to Indonesia, but she's been to other places with me. So, istri saya belum pernah datang ke Indonesia. And so she sends her loving greetings as well. Beliau menyampaikan salam buat kita semua. And so we've been married for 46 years. Sudah menikah selama, 46 years. 48 tahun. We recently celebrated our 46th wedding anniversary in August this year. In August. Merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-48 pada bulan Agustus tahun ini. The same month of me. So I got married when I was very young. Waktu menikah saya masih sangat muda. I was 16 when I got married. Umur 16. I'm only joking. I was actually not even 21 when I got married. I'm sorry? Not even 21 when I got married. 21, ya. Not yet. Not yet, belum Yep. umur 20. My eldest daughter was born on my birthday, my 21st birthday, Anak pertamanya lahir pada waktu hari ulang tahunnya. which is now Jason's wife. Ya, dengan istrinya. Yep. So Jason is originally from Mauritius but grew up in Australia. Lahirnya di, lahir. From Mauritius. Originally from Mauritius. Yep. Ya, lahirnya adalah aslinya dari Rusia tapi besar di Australia. But grew up in Australia, and my middle son married a Filipino girl. Putranya juga menikah dengan seorang gadis pada waktu masih muda. Actually, they're traveling back from the Philippines right now, back to Melbourne. Sungguhnya hari ini tidak bisa ikut ya. And then my youngest daughter got married last year. Anak bungsunya anak bungsunya menikah pada tahun lalu. And she married a Sri Lankan boy that grew up in Australia as well. Setelah menikah, melahirkan seorang bayi dan bertumbuh di Australia. So our family is the United Nations. Ya, keluarganya semuanya adalah satu kesatuan dari berbagai suku bangsa yang ada di Australia. But we love each and every one of them. Ya, kami sangat mencintai satu dengan lainnya. And so thank you for having us tonight. Terima kasih untuk waktu yang indah malam ini. So I want to speak tonight, in my time allocated, is focusing on your family. Malam hari ini saya akan berbicara fokus tentang keluarga. How many of you know that your family is important to God and to you, obviously to us? Apakah saudara tahu bahwa Tuhan membangun keluarga ini adalah untuk kemuliaan Tuhan? But the first part, obviously, is God's family. Yang pertama kali dibangun Allah adalah lembaga So I want to pernikahan. look at the church and then look at the family that you are part of, or your family. Keluarga adalah bagian daripada gereja. And I've got good news for you tonight. God is interested in your family, in your children, in your marriage. Dan ada ada berita yang sangat indah bahwa Tuhan ingin membangun keluarga He di dalam knows gerejanya. exactly what you need and what you're facing right now. Dia begitu tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. There's nothing too difficult for him. Tidak ada yang sulit bagi dia. He makes the impossible possible. Dia membuat suatu hal yang tadinya nggak mungkin menjadi mungkin. And all things are possible to him or her who believes. Dan segala sesuatu yang tidak mungkin pasti akan terjadi bersama dengan So dia. Jesus said, I will build my church. Dan Yesus berkata bahwa saya akan melakukan banyak hal di dalam gereja saya. And the gates of hell will not prevail against it. Dan Tuhan akan membuat satu kesatuan yang luar biasa di dalam gereja melalui keluarga. You see, Jesus loves the church. Yesus begitu mengasihi gerejanya. It's important to be connected to the church. Ini sangat penting supaya di dalam menjadi bagian dari gerejanya. It's important to have fellowship with one another.
Ini sangat penting agar kita bisa saling mengasihi satu dengan yang When our lainnya. children were young, we took them to church. Dari kita muda, kita pergi ke gereja. And we tried to instill in them a love for the church. Dan kita selalu berusaha untuk hidup di dalam gereja dan kebenarannya. And so we see how God has used that, train up a child in the way that he or she should go, and they will eventually not part from it. Dan Tuhan Tuhan menginginkan agar kita sebagai umat dan sebagai gerejanya itu selalu bertumbuh di dalam pertumbuhan yang benar. So bring yourself to church, but bring your family to church. Bawalah keluargamu ke gereja. What you doing tonight? Apa yang kamu lakukan malam And so hari ini? Jesus said, I will build my church. Dan Yesus berkata bahwa saya akan membangun gerejanya, gerejaku. And you know the story, I'm hoping, in Matthew 25. Dan Tuhan berkata di dalam Matius 25. And it talks about the talents. I'm not going to go into all of that tonight because I want to speak about the family. Ya, amin. Tuhan akan menjadikan keluarga menjadi keluarga yang penuh kemuliaan. And so Jesus talks about a parable. To one he gave 5 talents, to one 2, and to one 1. Yesus akan memulihkan kita satu persatu. And that's talking about the gifts we invest in the kingdom of God, making a profit. Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kerajaan Allah untuk kita semua. But Matthew 25:27, the one that had 1, the one that had 5 invested it, made a profit. Too long. The one that had 5 made a profit with his investment. Ya, pada Matius 25 dan 26, God will. And the one that had 2 made an investment. Oh, Tuhan akan membuat satu hal yang besar di dalam kehidupan kita sebagai gerejanya. The one that had 1 hid it in the ground, didn't make an investment. Menjadi dasar utama di dalam kehidupan gerejanya. And you know what the Bible tells, that they took it from him and said, you know, your servant that was lazy, you didn't use your investment or your giftings. Ya, Tuhan akan memberikan dasar yang baik di dalam gerejanya melalui keluarga. The point that I'm making here is that the master said, you should have invested my gift, my resource into the bankers. Ya, Tuhan akan memberikan satu pemberiannya yang indah bagi gerejanya dalam keluarga. You see, I asked God once, I was in my prayer closet and I asked, what is the bankers? Apa yang menjadi pokok utama di dalam gerejanya, dalam keluarga? If we want to invest into the bankers, what is it? Apa yang menjadi pokok di dalam kehidupan keluarga? And the Lord revealed to me that the bankers is the local church. Dan Tuhan memanggil saya adalah di dalam hidup saya ini adalah bagaimana untuk memulihkan dalam gerejanya. God wants you to invest your talents, your resources, your finances in the kingdom of God through the local church. Tuhan akan menjadikan apa yang menjadi sumber daya saudara adalah untuk membangun gerejanya. And when I see what God is doing in your church, you know, I know the Lord is proud and the Lord is pleased. Dan kita melihat bagaimana kehidupan gereja Tuhan saat ini. So God wants you to use what He's given you with your family in the local church. Dan Tuhan akan memakai saudara dan akan memberikan saudara begitu besar di dalam pertumbuhan gerejanya. And then in Acts 2:46 it talks about how they had fellowship, you know, after they were filled with the Holy Spirit. Ya, di dalam kitab Kejadian bagaimana kita melihat kejadian manusia di mana Tuhan bekerja begitu luar biasa. The church is the solution for the world under Jesus Christ the head. Gereja adalah jalan keluar di dalam umat, di dalam permasalahan keluarga. Berikan kemuliaan. The church is you and I. Gereja adalah satu kesatuan. God wants to use you, use your family, and make an impact and a difference in the world in which you live. Tuhan akan menjadikan gereja dan akan memakai saudara untuk dipakai memulihkan dimanapun saudara berada. God is for you and not against you. Tuhan adalah untuk engkau. And so with that basic foundation this evening, Dan inilah dasar yang utama yang akan disampaikan pada sore hari ini. I want to bring it back to your family.
Ya, Tuhan akan memberikan sesuatu untuk saudara, keluarga saudara. You see, God is a father. Engkau tahu bahwa Tuhan adalah Bapa. The Bible says, our Father which is in heaven, hallowed be thy name. Dia adalah Bapa di surga yang telah memberikan anaknya di dalam namanya. The church is a family. Gereja adalah keluarga. And so God wants you to serve through the local church, your family and those in your extended family. Tuhan ingin saudara melayani Tuhan di dalam gerejanya, di dalam keluarganya. Let me just give you some ways in which you can serve your church. Some ways in which you can serve your church. Saudara bisa dipakai oleh Tuhan di dalam gerejanya. Number one, attend regularly. Nomor yang pertama adalah, Attend constantly. Be regular in church attendance. Yang pertama adalah bagaimana satu kesatuan di dalam gerejanya. We know, of course, if you're on holiday, we understand that. But you know, in Australia, people go once a month and they think that's regular church attendance. Ya, saudara perlu mengetahui bagaimana untuk kehidupan saudara di dalam Tuhan, dalam pembangunan gerejanya. If you can, make sure that you're in church every Sunday. Jikalau saudara dapat meyakinkan bahwa saudara bisa ke gereja setiap minggu, give generously to your church. Make sure you're a generous person in your church and without the church, outside the church as well. Berikan yang terbaik untuk gerejamu. Do you know God loves everybody the same? Saudara tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi setiap orang. There's no partiality with God. Itu adalah bukan fasilitas dari Tuhan. But I've learned something. Tetapi saya belajar sesuatu. In my 40 odd years of ministry, di dalam pelayanan saya, I've learned that God loves everybody, but He invests Himself in the generous. Bahwa Tuhan kehilangan banyak orang. When you're generous towards Him, ketika banyak orang yang, when you're generous towards your church and people, ya ketika saudara meninggalkan gereja, share Jesus constantly. Ya, panggil Yesus setiap saat dalam hidup saudara. Make sure you're in fellowship as much as you can. Yakinkan bahwa diri saudara setiap saat memiliki suatu fellowship dengan Tuhan sedapat mungkin. Pray fervently and persistently. Ya, tetap terus dan konsisten untuk melakukan hubungan dengan Tuhan. Encourage others constantly. Selalu terus berjuang untuk stabil. Be part of the solution and never part of a problem. Ya, kita adalah jalan keluar dalam segala masalah sebagai You gerejanya. see, God wants you to be connected to your local church. Tahukah saudara bahwa Tuhan ingin selalu terhubung dengan saudara dalam And gerejanya. that brings me to the Christian family. Ya, itulah saudara harus menjadi satu keluarganya To Allah. focus on your family. Untuk saudara sekarang lebih fokus kepada keluarga, rumah tangga saudara. And this is where we come to Colossians chapter 3, 18 to 21. Mari kita melihat Kolose pasal 3 dari ayat 18 sampai 21. Silakan. Colossians chapter 3, 18 to 21. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ke 21. And what it says is this. So Colossians 3, 18 to 21, let me read it out for you. And it says, let me find it, sorry, here we go. Wives, submit yourselves to your husbands. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. As is fitting in the Lord. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Husbands, love your wives. Hai suami, kasihilah istrimu. And do not be harsh with them. Dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Children, obey your parents in everything. Dan hai anak-anak, turutilah kedua orang tuamu dalam segala hal. For this pleases the Lord. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Verse 21. Fathers, do not embitter your children. Bapak-bapak, jangan sakiti anak-anakmu. Or they will become discouraged. Supaya mereka tidak tawar hatinya. You see, God wants your home to be after His own heart. Saudara lihat, Tuhan tidak menginginkan saudara untuk menjadi ateis. I understand that in today's context,
families are challenged and there's so much coming against the Christian family and families in general. Ya, saya mengerti bahwa keluarga itu banyak tantangannya. Satu rumah tangga itu banyak tantangannya. But it is possible to bring up your children in the ways of the Lord. Dan bawalah anak-anakmu, keluargamu untuk menyembah Tuhan. It's possible to be a godly husband and a godly wife. Ya, mari bawalah seluruh keluargamu untuk benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. It's possible to be a godly family. Ini sangat memungkinkan Allah untuk membentuk satu keluarga. Is it easy? No, but it's possible. Apakah itu mudah untuk menjadi rumah tangga yang baik? Tidak mudah. Tetapi itu sangat mungkin bisa. Maybe you here tonight and you praying for your child, maybe your teenager or your adolescents, praying for them to come back to the Lord. Mungkin ada yang berdoa untuk anak-anak saudara yang bisa datang agar mereka kembali kepada jalan Tuhan. And maybe you here tonight because you want to see your marriage restored. Atau mungkin saudara di antara saudara yang datang, saudara ingin hidup rumah tangganya dipulihkan oleh Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan. If you are single tonight, maybe you're believing for the right partner to come along. Kalau saudara masih single yang datang malam hari ini, atau mungkinkah saudara ada yang ingin mencari pasangan yang takut akan Tuhan? But God wants you to be the right person before He brings the right partner. Sebab Tuhan menginginkan, Tuhan merindukan bahwa Tuhan sendiri yang akan membawa pasangan saudara. So though God is building His church, dan saudara, Tuhan itu akan He membangunkan wants to build gereja. your family. Dia mau membangkitkan keluarga In the saudara. context of church. Dalam satu pengertian gereja Tuhan. I said before, we raised our children in church. Ya, bagaimana anak-anak dibawa ke gereja untuk bertumbuh. As if you're married, you need to bring your family back into order if it's not and it's out of order. Jikalau saudara sudah menikah, saudara harus membawa keluarga saudara untuk ke gereja dan bertumbuh hidup di dalam Tuhan. You need to build a family altar in your home once again. Engkau harus membawa keluargamu sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan di dalam rumahmu. You need to build boundaries and values in your family that your children know the God whom you serve. Saudara harus membawa keluarga saudara untuk memiliki nilai yang benar, nilai firman Allah yang benar di dalam kehidupan anak-anakmu dan keluargamu. You need to love one another, as the Bible says, tender-hearted towards one another. Saudara harus saling mengasihi di dalam keluargamu dengan lebih sungguh-sungguh lagi. And our children go through ages and stages, and it can be very difficult. Dan di dalam pertumbuhan anak-anak itu adalah satu masa yang sulit. But God can turn things around for you tonight. Tetapi Tuhan akan menolong saudara God malam can hari ini. make the impossible possible. Tuhan melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin dan sangat mungkin bisa terjadi, beri kemuliaan. When last did you sit down as a family at the table and have a meal together? Ya, bawalah keluarga saudara untuk hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. When last have you had a date night with your wife? Ya. Your wife. Ya. Bawalah your istrimu husband. juga, istrimu atau suamimu juga untuk sungguh-sungguh dalam Tuhan. You see, we build the altar that our children see God in our family. Bawalah agar keluarga saudara melihat Tuhan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. They see the miracles and signs and wonders that God has spoken about in the Bible. Ya, Tuhan bisa membuat banyak mukjizat terjadi dalam kehidupan saudara seperti yang tertulis di dalam Alkitab. I've taken my children with me into mission trips, and where it seems to be so difficult, they saw the hand of God. Dan ketika saya membawa anak-anak dan keluarga saya untuk pergi ke ministry di dalam mission trip, Tuhan melakukan perkara yang besar. What happens today even in Christian families? Apa yang terjadi di dalam kehidupan Kristen sekarang, keluarga Kristen? Sit around the family, everybody on their smartphone, their mobile phone. Setiap orang tidak bisa terlalu bertumbuh dalam Tuhan. Instead of calling them for dinner or tea is ready, come and get the nasi goreng, come and get the meal tonight, they send a text in the next room. Ya,
banyak keluarga yang cuman di malam hari memberikan waktu untuk makan malam bersama, terus beli nasi goreng bareng-bareng, hanya seperti itu. Even young Christians sitting around, if they go out, they all on their phone, looking at the phone, not having fellowship with one another. Banyak saat ini yang terjadi ketika makan bersama, bukannya bareng-bareng ngobrol, tetapi malah main HP sendiri-sendiri. Get your children back around the dinner table and put the phones down. Bawalah anak-anakmu untuk makan bersama di meja dan bisa ada satu hal yang bersifat komunikasi. Set some values and boundaries, good boundaries and good values according to the Word of God. Berikan dan jadikan satu perkumpul di dalam keluarga itu adalah satu yang bernilai, yang sungguh-sungguh harus kita pahami. So according to Colossians, it says, wives, submit yourself to your husbands. Ya, bagaimana kita di dalam keluarga kita sebagai istri, kita memberikan suami kita. And a lot of people don't like that. I'm sorry. They don't like that. Wives, submit yourself to their husbands. Ya, para istri tidak menyukai ketika suaminya melakukan hal yang menyakitinya. You know, when you get married, if you've married or you're planning to get married, one of the things is, do you submit yourself to your husband? Kalau engkau menikah, para wanita supaya melakukan yang disukai oleh suami. Do you know what that means? Apakah saudara tahu artinya? It doesn't mean that the husband is abusive or the husband is controlling or the husband is manipulative. Ini bukan berarti suami itu bisa memanipulasi kekuasaannya terhadap istri. Like even in the Christian church we see husbands abusing their wives, household domestic violence. Bukan artinya suami itu bisa seenaknya untuk menyiksa istri. You know, wives will readily submit if the husband loves their wife and they nurture their wife and they care for their wives. Artinya bahwa suami itu harus mengasihi istri dengan lebih sungguh-sungguh lagi. I'll tell you a little bit about my story before we finish tonight. Saya akan menceritakan kepada saudara sebelum kita selesai malam ini. So wives will willingly submit if the husband loves and cares and nurtures her. Apa yang akan terjadi kalau seorang suami mengasihi istrinya? How did God create Eve out of Adam's side, out of his rib? Ketika Allah menciptakan laki-laki, menciptakan wanita, menciptakan Hawa, diambil dari tulang rusuk Adam. Not from his feet to be trampled upon. Bukan dari bawah kaki supaya bisa diinjak-injak oleh pria. Not from his head to sit on his head. Bukan diciptakan dari kepala supaya bisa ngepalain But from laki. his side to be a companion alongside him together. Maka itu diciptakan dari tulang rusuk agar bisa bekerja sama dengan suami. The Bible says, wives, honor your husbands. Kalau gitu dia bukan hanya sebagai seorang suami. But it also says, honor one another. Tapi suami juga memiliki istri. So the wives honor the husband and the husband honors the wife. Ya, untuk itu saudara harus menjadi suami yang sungguh-sungguh tulus kepada istrinya. So it's a willingness because there's love and tenderness and caring from the husband. Ya, para suami harus bisa membawa kasih Tuhan kepada istrinya. And what does it say about the husband? Husband, love your wives. Love them. Husband, love your wives. Suami mengasihi istrinya. Do not be harsh with them. Jangan pernah menyiksa istri. I don't know about yet Indonesia, but in Australia, some husbands are harsh with their wives. Di Australia itu suami adalah separuh dari istrinya. Our wives is not a slave or a servant. Bukan sebagai pembantunya. You know, one husband said to his wife after she asked him a question. Ada seorang suami yang bertanya kepada istrinya. And the question she asked him is, you don't tell me you love me. Jangan tanyakan bahwa saya tuh suami itu mengasihi istri. Jangan tanyakan seperti itu. Do you know what the husband said to her? Apa yang dijawab suami ketika I'm sorry, I will translate ya, because in Indonesia different, maybe in English it's short, in Indonesia
Rather Longer, long. okay. Ya, oke ya. Jadi ada seorang istri nanya ke suaminya, apakah kamu mengasihi saya? Kata istrinya. And so he said to his wife, Dan terus dia jawab, when we got married, ketika kita menikah, I said, I love you. saya bilang, saya mengasihi engkau, saya mencintai engkau. And if anything changes, Dan ketika segala sesuatu berubah, I'll let you know. saya akan kasih tahu kamu. But she doesn't want to hear that. She wants to hear every day that he loves her. Dan dia nggak mau dengar lagi karena dia tahu bahwa suaminya itu sangat mengasihi. Every day I try to remember to tell my wife, I love you. Kalau, kata suaminya, kalau engkau memberikan waktu untuk semeja bareng setiap hari, maka saya akan mengasihi It's engkau. not just words, it is action. Itu adalah action. So every now and again I bring her flowers Nah, kalau gitu sekarang saya akan memberikan kamu bunga. and I bring her chocolate. Dan saya akan memberikan kamu She loves the chocolate coklat. because she can't eat the flowers. Kalau tidak, dia akan memberikan coklat dan bunga. And so I tell her that I love her. Dan mereka, And in the context of church, then it says, you know, children obey your parents. Children obey your parents. oh ya, mereka akan memberikan itu kepada orang tua? Apa anak-anak akan memberikan apa kepada orang tua? But the parents are loving and guiding and bringing up their children in the ways of the Lord. Orang tua akan memberikan kepada anak-anaknya, memberitahu kepada anak-anaknya jalan kepada Tuhan. You see, I've realized something even as a minister, as a pastor. Saya akan mengatakan kepada saudara bagaimana saya sebagai seorang pastor, sebagai seorang gembala. My family is my first church. Keluarga saya adalah yang pertama dan yang utama. I need to look after them. Saya akan menjaga dan merawat mereka. God has used us to plant churches in Australia and overseas. Tuhan memberikan rencana dalam pelayanan untuk saya supaya saya berkeliling ke But dunia. my family is my first church. Walaupun Tuhan menyuruh saya untuk berkeliling dunia untuk melayani, tetapi keluarga saya adalah yang paling utama. You see, when I got married, Saudara tahu waktu saya baru pertama kali menikah, as I told you before, I was 21. saya mengatakan sesuatu. I was very young, Pada saat itu saya masih muda, very naive, saya sangat naif. really not ready for marriage. Benar-benar saya nggak tahu soal pernikahan. And I wasn't a good husband. Saya bukan seorang suami yang baik. I became very angry easily. Oh, saya ini pemarah, suka bentak marah. And I didn't lose my temper, I found my temper. Waduh, saya benar-benar temperamen. And so I wasn't a good husband when we started at our marriage. Saya ini bukan seorang suami yang baik pada awal pernikahan saya. I used to drink heavily. Saya itu tukang minum. But you know something? Tapi saudara tahu sesuatu? When Gail, my wife, gave her life to Jesus, Ketika saya datang kepada Yesus at the end of 1982, pada akhir tahun 1987, and I recommitted my life in January 1983. dan saya pada tahun 1983, 83 pada tahun 1983. 1983. And you know, God delivered me in one night from alcohol and from addictions. In one night, took it away. Ya, pada waktu malam itu Tuhan berbicara kepada saya. I was delivered in one night from those addictions. Saya pada malam hari itu sungguh-sungguh She merasakan. saw something different in me. Istri saya melihat sesuatu yang berubah. But I still had an anger problem. I was still angry. Tapi saya masih punya satu masalah, saya pemarah. There's a lot of husbands that are angry. Saya adalah suami yang pemarah. There's a lot of men that are angry. Sedikit-sedikit marah. Maybe because of their jobs or because of their family, whatever it may be. Tentang pekerjaan bisa jadi sebab. Tentang keluarga bisa jadi sebab. Saya meledak dan marah.
But God can turn it around. Tetapi Tuhan mengubahkan hati saya. He's just not a God of a second chance, but He's a God of another chance. Tuhan memberikan saya kesempatan yang kedua. And you know, we brought up our children in the house of God. Ketika kita datang kepada rumah Tuhan. And when my children became teenagers and older, we had our struggles. Ketika anak saya mulai lebih dewasa dan dewasa lagi, saya We punya had our masalah. challenges. Yaitu merupakan tantangan. Not so much with Jason's wife, the eldest one. She was kind of on the straight and narrow. But with our two youngest ones, we had problems. Ya, ketika istrinya Jason itu adalah putrinya, pastor ini, saya punya masalah besar. Ya. The son, the middle one, went away from the Lord. He wanted to do his own thing. He's a teenager, a young man. Anak kedua saya itu lari dari rumah, dia nggak mau bekerja, dia anak muda tapi semaunya sendiri. My youngest daughter also went away from the Lord because of her friends' influences. Anak yang kedua sudah keluar dari rumah, anak yang ketiga juga lari dari rumah. But we prayed. Tetapi kami berdoa. We believe God. Kami percaya pada Tuhan. To bring them back. Untuk membawa mereka kembali pulang. Train up a child in the way that they should go and they will not depart from it. Ya, pada waktu itu hanya firman Tuhan yang menjadi motivasi saya. You know, God turned it around. Tahukah bahwa Tuhan membawa anak-anak saya? It was very painful. Itu sangat menyakitkan. It was hard. Itu sangat berat ketika anak-anak berkeliling. Their pillow with oil so God can speak to them in their sleep. Saya berdoa dan memberikan minyak urapan kepada anak-anak saya. And I to deal with the anger that I had in my heart. Dan saya tiap hari menjaga di dalam perkataan saya. And God delivered me from that. Tuhan menyatakan kepada saya. And our marriage became stronger. Dan di dalam hidup pernikahan saya, akhirnya kami menjadi lebih kuat. And you know today, dan saudara tahu hari ini, Karen and Jason are in church serving the Lord together. Karen dan Jason melayani Tuhan bersama-sama, berikan kemuliaan buat Tuhan. And Karen is ordained as a minister of the gospel in the church. Dan Karen, putrinya adalah seorang pelayan Tuhan di gerejanya. My middle son and his wife and their two children are in the church serving the Lord today. Anak keduanya, anak laki keduanya bersama istrinya melayani Tuhan dan putra-putrinya juga. My youngest daughter and her husband are serving the Lord in church today. Anaknya yang bungsu, yang perempuan juga melayani Tuhan bersama menantunya juga. Dan anak-anaknya beri kemuliaan buat Tuhan. Amen. And she is an ordained minister in the church. Dan dia melayani Tuhan di gereja. God turned it around. Tuhan bisa memutarbalikkan semuanya. Amin. Amen. We refuse to give up. Ya, maka jangan putus asa. Terus We will not let the devil have our children. Kita harus mengusir setan dari keluarga kita, dari anak-anak kita. We will not let the devil have our families. Ya, Tuhan pasti akan membuat satu perubahan yang besar. We will not let the devil have our marriages. Tuhan bisa membuat perubahan dalam pernikahan kita. And so tonight I'm here to encourage you. Dan mari malam hari ini saya memberikan semangat kepada saudara. He can restore your marriage. Tuhan bisa mengubahkan hidup pernikahan, memulihkan. Matter how far gone, if you will come to God together, God can restore your marriage. Kalau engkau datang bersama kepada Tuhan, maka Tuhan bisa memulihkan kehidupan pernikahan saudara. Amin. Amen. God can restore your children if they are away from the Lord. Ya, Tuhan bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan pernikahan saudara, memulihkan. Amin. God can do the impossible. Tuhan bisa melakukan hal yang tidak mungkin dalam kehidupan pernikahan saudara. God is able. Tuhan mampu. God can do it. Tuhan bisa melakukan itu. If you can believe. Kalau kamu percaya. As I said, all things are possible to him who believes. Ya, Tuhan bisa melakukan seperti yang telah dilakukan. What is your need tonight? Apa yang kau butuhkan malam hari ini? What do you want God to do for your family? Apa yang
engkau inginkan Tuhan bisa lakukan untuk keluargamu malam hari ini? Young men, young women, single people, listen to me tonight. Ya, anak-anak muda, para single semua, katakan kepada Tuhan. You don't have to make all the mistakes that we've made. Ya, engkau Tuhan bisa memberikan yang terbaik dalam hidup pernikahan. You can live as a single person. You can live a godly life and see God's power manifest in you. Engkau bisa aja menjadi orang tua single saat ini, tapi Tuhan bisa juga berkarya dalam hidupmu. God takes nobodies and makes them somebodies. Jikalau engkau orang yang tidak punya apa-apa atau bukan siapa-siapa, maka Tuhan bisa mengubahkan dirimu menjadi seseorang. God wants to use you greatly in this nation. Tuhan akan memakai engkau secara luar biasa. And so tonight is a point of demarcation and standing up for Jesus. Malam hari ini, mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Standing up for your family. Bangkitkan keluargamu. Standing up for what the Lord has for you. Engkau bisa membela keluargamu. Let Him restore your family and your marriage. Mari kita bawa keluarga kita untuk hidup perkawinan kita dan keluarga kita. Let it bring healing into your home. Tuhan akan memulihkan. Biarkan Tuhan membawa pemulihan dalam kehidupan keluargamu. So that you can say tonight, jadi saudara bisa mengatakan kepada Tuhan malam hari ini. as for me and my household, we will serve the Lord. Seperti Tuhan telah melakukan kepada keluarga saya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Amen. Amin. Make that decision tonight if you haven't already. Buatlah satu keputusan di hadapan Tuhan malam hari ini. So I'm here tonight to encourage you. Malam hari ini saya menyemangati saudara. God has worked in my heart and my life and my family. Tuhan telah menjamah hati saya dan keluarga saya. God is the restorer of families. Tuhan membangkitkan, memulihkan dan mengubahkan keluarga saya. Amin. So tonight you're going to see a miracle in your family. Malam hari ini engkau akan melihat mukjizat yang akan dinyatakan Tuhan dalam keluargamu. Tonight you're going to see a breakthrough in your family. Malam hari ini Tuhan akan menyatakan sesuatu yang luar biasa dalam keluargamu. God can do it again. Tuhan bisa melakukannya lagi. Amin. God can do it for you. Tuhan bisa melakukannya untukmu. God can do it right now. Tuhan bisa melakukannya buat semua In wanita. this house, in the church, right now. Di gereja ini, di dalam rumah ini, malam hari ini. Maybe your dream and your vision for your family or for your life has been shattered. Mimpimu, apapun keinginanmu untuk keluargamu, malam hari ini Tuhan akan melakukan. But God can restore and breathe life into your family. Tuhan bisa memulihkan untuk keluargamu. Life into your marriage. Ada cahaya dalam pernikahanmu. Life into your children. Dalam kehidupan anak-anakmu. Life into your singleness if you're still single. Dalam semua kehidupan aspekmu yang masih single juga. Or a single parent. Untuk semua single parent. God is the father to the fatherless. And He puts the lonely in families. Tuhan adalah kekuatan untuk para single parents. Dan Dia adalah cahaya untuk setiap single parents. Amin. So as we come to a close tonight. Dan sebelum saya tutup malam hari The ini. Lord is here to touch your marriage and your family. Tuhan menjamah pernikahan saudara malam hari ini. Tuhan akan menjamah. He's able to do what no one else can do. Tuhan bisa melakukan apa yang tidak bisa orang lakukan, manusia lakukan. Let Amin. God turn it around. Tuhan bisa mengubahkan segala If sesuatu. that's you tonight, Jikalau engkau malam hari if ini. that's what you are believing for tonight, Dia memberkati saudara malam hari ini. I'm going to pray for you. Dalam segala aspek hidup. We're going to believe God together. Bawalah saudara. If God Tuhan, can do it for me, He can certainly do it for you. Tuhan bisa mengubahkan hidup keluarganya. Dia juga bisa mengubahkan hidup saudara. So as we finish this evening, Amin. as we finish, I want you to stand because I want to pray for you. Mari silakan Stand in your bangkit. seat. Bangkit berdiri sebelum diakhiri pada. And I'm going to pray a prayer over you tonight.
Saya akan berdoa untuk saudara malam You're hari going to ini. see the hand of God on your family. Saudara bisa memegang memegang satu-satu keluarganya. You're going to see the hand of God on your marriage and your children. Tuhan akan memulihkan keluarga saudara dan anak-anak saudara. You're going to see the breakthrough you are believing for. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan Amen. bekerja. Amin. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. So we pray tonight. Mari kita Yeah. berdoa. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, as I extend my hand towards these precious people, seperti tanganku yang terangkat malam hari ini, I break everything that the devil would throw against them. aku menghancurkan kuasa kegelapan. I bring healing and deliverance tonight. Dan aku melepaskan kesembuhan malam hari ini. Every marriage, Untuk setiap pernikahan, to every family, untuk setiap keluarga, to every child, untuk setiap anak-anak, every woman, every man, boy and girl, untuk setiap wanita, setiap pria, setiap anak-anak laki dan perempuan, every mom and dad, untuk setiap saat, every grandparent. setiap nenek, Let healing come. penyembuhan terjadi. Restore the family, oh God. Pemulihan, perubahan terjadi. I loose the miracle in their homes. Ya, mereka yang kehilangan pernikahannya, I speak breakthrough into their homes, ya Tuhan akan memberikan into their hearts, di dalam rumah tangga, into their families. untuk keluarga mereka, And what Satan meant for harm, untuk semua orang. God, you turn it around for good. Ya Tuhan adalah baik. Because with you all things are possible. Ya Tuhan melakukan segala sesuatu yang tidak Lord, you mungkin. make the impossible possible. Tuhan adalah Tuhan dari segala ketidakmungkinan menjadi mungkin. And so tonight we give you praise Dan malam hari ini aku berdoa for your deliverance, untuk semua, for your breakthrough, untuk semua yang menjadi and that you've pergumulan. touched every family member here tonight. Ya biarlah Tuhan menjamah setiap keluarga malam hari ini. By the power of Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. And everybody said, Dan setiap orang katakan, Amen. Amin. Let's give the Lord a hand Berikan tonight. kemuliaan Amen. bagi Tuhan. Amen. Amen. Haleluya. Amen. God bless. Thank you, Pastor Ken. Ya, God bless you for your ministry and your family. Thank you. Apakah saudara diberkati oleh Tuhan oleh firman-Nya? Saudara, dengan keterbatasan bahasa ini, saya percaya Roh Kudus tidak dibatasi oleh apapun juga. Amin. Luar biasa, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan memulihkan keluarga-keluarga. Thank you so much, Pastor Ken. God bless. Oke. Oke. Mungkin silakan. Mana mic-nya Mbak El? Puji Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan saudara dan keluarga saudara, percayalah bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia selalu melindungi kita, memberkati kita. Jikalau engkau datang kepada Dia, tidak ada yang mustahil. I will sing praising of God. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang
kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Saudara percaya Tuhan selalu bersama dengan keluarga kita. Mari katakan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa Bapak Wandi dan Ibu telah memberikan kesempatan yang indah buat kita semua. Biarlah Tuhan memberkati kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan sebuah kesaksian dari Bapak Dodi. Persilahkan Bapak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami mengucapkan selamat datang ke Pak Aditomo dan pastor dari Australia, di mana kami dulu pernah di gereja Pak Aditomo waktu di Bandar Jaya. Nah, kami di sini sudah 4 tahun. Kami akan memberikan suatu kesaksian. Mungkin di antara saudara mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dodi Kristianto, tinggal di Metro sudah 4 tahun ini. Saya akan memberikan suatu kesaksian. Awal Tuhan menolong saya, memberikan ketabahan pada saya, yaitu pertama kali waktu kami kena stroke. Penyakit stroke. Jadi waktu itu tiba-tiba kami lumpuh, bukan pada waktu tidur atau aktivitas, tapi pada waktu kami sedang duduk. Waktu itu sedang bermain dengan HP, dan tiba-tiba tangan kanan saya dan kaki saya langsung melemah, tidak bisa digerakkan sama sekali. Nah, pada situasi seperti itu, kami harus operasi. Pada saat operasi, itu harus ada persetujuan dari keluarga dan sebagainya. Tetapi ketika kami membutuhkan pertolongan, tidak ada keluarga yang menengok ataupun membantu. Karena berada di luar kota semua. Dan akhirnya kami mengambil keputusan sendiri. Jadi istri akan memberikan tanda tangan oleh dokter
tapi dia merasa kesulitan, tidak berani tanpa ada pertimbangan keluarga. Akhirnya saya memutuskan sendiri untuk menandatangani, memaksa istri menandatangani sehingga dokter berani mengambil keputusan. Kemudian sebelum kami menderita stroke, jadi ada pertolongan Tuhan di dalam gereja ini dengan pelayanan seperti DK dan HB. Nah, sehingga kami menjadi kuat. Kemudian ada kelompok kesan di mana kami bisa berkonsultasi, meminta pendapat dengan permasalahan yang kami hadapi. Selain penyakit itu, di dalam keluarga kami termasuk dikatakan ya termasuk tersingkir atau istilahnya tidak diperhitungkan di keluarga. Nah, sehingga banyak tantangan yang kami hadapi di dalam keluarga ketika kita merasa disingkirkan, ketika merasa tidak diperhitungkan. Nah, kami dikuatkan dengan kelompok kesan. Jadi kita selalu konsultasi bagaimana keadaan menghadapi yang seperti ini, keluarga seperti ini. Nah, di kelompok kesan itu dikuatkan, kami bisa menerima semua permasalahan yang kami hadapi. Jadi karena Tuhan itu baik dan firman-firman yang kami selalu baca dan dikuatkan oleh khotbah-khotbah, setiap permasalahan yang dihadapi di dalam keluarga, atau apakah itu mengecewakan ataupun tidak, kita harus menerima, pasrah diri. Dan terakhir, kami punya kesaksian pada waktu 2 minggu yang lalu. Jadi ketika kami doa pagi, Tuhan itu akan mencabut nyawa kami. Jadi kami merasakan napas ini akan ditarik atau hilang. Kami minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menolong kami, memberikan kekuatan. Dan pada saat itu Tuhan mengembalikan napas kami sampai dengan hari ini kami bisa memberikan kesaksian. Karena pada waktu napas kami akan diangkat itu kami tidak nyaman. Mau duduk, mau gimana pun tidak nyaman, sehingga setelah Tuhan kasih kekuatan dengan doa, jadi waktu itu pas doa pagi ya, sekitar jam 5, kita baca firman, kemudian doa pagi. Nah, pada saat itu Tuhan akan menarik napas kami. Dengan peristiwa itu yang kami alami, dan Tuhan akan mengembalikan napas kami itu, maka kami berpikir bahwa kesempatan diberikan kepada kami untuk yang kedua kali. Dan kami harus berjaga diri ketika Tuhan akan mengangkat pada saat kami tidak siap apa yang terjadi. Karena kalau kita sudah dipanggil Tuhan, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Maka ini sampai dengan hari ini, kami selalu menjaga diri kami untuk tidak berbuat yang tidak disukai Tuhan. Kami selalu membaca firman, kalau tidak pagi atau malam hari bersama istri, dan selalu dikuatkan dengan doa. Maka kekuatan itu selalu terjadi pada diri kami. Mungkin itu kesaksian kami. Terima kasih. Baik, saya percaya setiap kita sore hari ini boleh diberkati melalui firman Tuhan, juga kesaksian yang diberikan oleh Pak Dodi. Amin. Mari kita mau saksikan beberapa pengumuman di sepanjang minggu ini. Untuk persepuluhan, persembahan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKPB MDC Metro
Ya, berikut ini adalah laporan keuangan yang masuk persepuluhan. Persembahan. Dana Natal untuk tahun 2024 yang dibutuhkan sebesar 85 juta rupiah dan sudah terkumpul 5.262.000. Saya percaya Tuhan yang akan cukupkan apa yang kita butuhkan. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ibu Linawati tanggal 16 Oktober, Ibu Niwayan tanggal 17 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini sudah tadi pagi ya Bapak Ibu ya. Senam sehat dan periksa kesehatan. Ya, untuk pendaftaran Jalan Sehat untuk minggu keempat, pendaftaran paling akhir adalah hari ini karena kaosnya akan segera dibuat ya Bapak Ibu ya. Dan ini gratis, tidak dipungut biaya. Ayo yang belum daftar, mari daftar, kita Jalan Sehat rame-rame. Ya, untuk JDA tanggal 19 Oktober akan diadakan di GPDI Metro jam 3 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak kecil, anak sekolah minggu, ayo diajak ikut JDA. Demikian pengumuman di sepanjang minggu ini. Pastor Ken, I want to say thank you for your ministry. Nice to meet you. God bless you. God bless your ministry, your family. See you next time. Oke, mari kita mau bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita sore hari ini. Kami yang seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan, hidup kami milik-Mu ya Tuhan, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Oke, sebelum kita berdoa, saya mengucap Pastor Ken, thank you for your ministry. Terima kasih juga Bu Yana buat pelayanannya. Terima kasih, thank you Mr. Jason. Oke, kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu baik, anugerah-Mu melimpah bagi setiap kami. Kami juga bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu, dan kami percaya Tuhan, bila keluarga kami boleh mengalami mujizat-Mu. Keluarga kami Tuhan boleh mengalami Tuhan kebangunan, terobosan yang baru dalam kehidupan keluarga kami. Dan kami percaya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi penjaga-penjaga buat keluarga kami. Sehingga sungguh Tuhan, keluarga kami boleh menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, keluarga yang meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, keluarga Tuhan yang menjadi terang dan garam buat keluarga-keluarga yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat pelayanan Pastor Ken Tuhan, kami berdoa, Kau memberkati pelayanannya Tuhan,
Berkati juga Pastor Jason Tuhan, kami percaya Tuhan, biar tangan kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan yang bawa mereka Tuhan, dimanapun mereka pergi, kemanapun mereka pergi Tuhan, biar nama-Mu ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Ada urapan yang baru, ada minyak baru tercurah bagi setiap mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pimpinan-Mu dari awal ibadah hingga akhirnya. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus Tuhan, bahwa setiap kami semakin mengenalkan Engkau. Kami bersyukur juga Tuhan, bahwa Engkau sudah memberkati kami sepanjang minggu-minggu yang lalu. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memberkati kami sepanjang hari-hari ke depan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, memberkati Tuhan persembahan, persepuluhan Tuhan yang telah kami berikan maupun akan kami berikan. Pakai semua itu Tuhan bagi pelaksanaan kerajaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat dana Natal yang dibutuhkan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau Allah Yehova Jireh, Engkau yang mencukupkannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Natal bukan sekedar event, tapi kami berdoa Tuhan di mana kami boleh menjangkau jiwa-jiwa bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, memberkati setiap panitia yang ada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan setiap event di bulan Oktober ini Tuhan, kami berdoa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah sungguh Tuhan, di mana akan terbangun Tuhan keakraban, di mana terbangun Tuhan kasih antara kami Tuhan, di mana kami semakin memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa memberkati kota Metro, dan kami percaya Tuhan Metro penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan Metro semakin hari semakin indah, semakin baik Tuhan, semakin mendapat perkenanan daripada Engkau Tuhan Yesus. Dijauhkan dari kota ini Tuhan hal-hal yang tidak baik Tuhan, daripada narkoba, LGBT Tuhan, minuman keras Tuhan, segala macam Tuhan hal yang tidak baik atas kota ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tundungi kota ini dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Biarlah Metro penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan Kau juga pimpin kami. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.